keluarganya, pada keturunannya. Antum pandang Nabi Muhammad pada habaib. Nggak mungkin kita mandang Nabi Muhammad di pejabat, nggak mungkin. Nggak ada Nabi Muhammad di para pejabat, tidak ada. Ada Nabi Muhammad di ahlul baitnya, ada Nabi Muhammad di keturunannya. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad. Kalau antum mau zalim kepada keluarga Nabi, pandang antum berarti zalim sama darahnya Nabi Muhammad. Antum pandang Nabi Muhammad di situ. Kalau antum mau baik, pandang, anda mau berbuat baik sama satu orang. Ini sayyid, ini habaib. Ini berarti anda berbuat baik sama darahnya Rasulullah. Oke, demikian Dar, kita simak sebuah audio dari seorang Habib ya. Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad ya. Dia mengatakan kalau ingin melihat Nabiullah Muhammad SAW, pandanglah para habaib, gitu kan. Ya, kos gitunya sih. Dengan dalam mempertahankan status kezuriahan antum kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak juga seharusnya ini bukan kita yang ngomong ya. Ini seharusnya para kiai yang menyampaikan, bukan saya. Tapi gimana lagi gitu kan. Kan ada beberapa akun nabi yang ngomong kayak gitu. Tapi mau bagaimana lagi ya, harus kita sampaikan. Ya, ini adalah perilaku-perilaku para habib-habib yang gerah gitu kan. Karena mendapatkan kritikan keras. Jadi kita semua yang mencoba untuk menanyakan keabsahan nasab-nasab panjenengan ya, yang terlalu arogansi pada ya, yang terlalu keterlaluan dalam mendoktrin umat Islam min ahli sunnah wal jamaah, khususnya an-nahdiyah ya, yang begitu hormat, begitu ta'zim kepada zuriyah Rasulullah SAW. Namun tentunya para habib pun harus berpikir gitu kan, harus berpikir, harus di refresh otaknya, harus diperbaiki pola pikirnya ya. Mbok ya, Anda dalam mendoktrin umat Islam janganlah seperti itu. Tidak harus kok kalian menunjukkan bahwa darah Nabi Muhammad mengalir di tubuh kita, tidak harus seperti itulah. Tunjukkan kebaikan ya, sebagai uswatun hasanah yang mewarisi akhlak keagungan baginda Rasulullah SAW. Itu saja sudah cukup kok. Tanpa harus keluar-keluar bahwa di dalam diri saya mengalir darah Nabi ya, tidak harus seperti itulah, tidak harus seperti itu. Tunjukkan Anda adalah pantas dicontoh oleh umat Islam di dalam perilaku kebaikan, di dalam menuntun umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW, agar bisa menerima ilmu syariat agama yang telah diwariskan oleh para ulama untuk kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa sebenarnya Anda mengatakan hal yang seperti itu?
Tujuannya apa kalian mengatakan bercerita tentang kehebatan-kehebatan dari nenek moyang kalian? Nah, ini semua muncul pada akhir-akhir sekarang ini kan, beberapa tahun, beberapa akhir tahun sekarang ini banyak para yang menyematkan Habib-Habib kepada anak-anak muda dari keturunan Arab Yaman ya, karena demi kehormatan, tidak lain dan tidak bukan kan seperti itu ya, hanya demi kehormatan, hanya demi keagungan, hanya demi kemuliaan, agar para umat Islam di Nusantara ini menghormati mereka, memuliakan mereka ya, mengagung-agungkan mereka. Namun sayangnya seolah-olah menjual ya, membawa nama keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semua kok, ulama-ulama Nusantara ya, ulama-ulama Nusantara hanya menyampaikan dawuh-dawuh dari Rasulullah dan juga mencontohkan akhlak, mencontohkan, mengedepankan akhlakul karimah kepada para santri ya, kepada para murid, kepada masyarakat, menanyakan sesuatu hal dengan lemah lembut, mengajak umat untuk beribadah ya. Itulah kehebatan-kehebatan ulama Nusantara. Walaupun banyak juga ulama-ulama Nusantara kita yang nasabnya itu mulia, tapi beliau-beliau tidak pernah membawa nasab kemuliaannya. Malah justru ulama-ulama Nusantara kebanyakan menyimpan, menyembunyikan nasabnya. Ya mungkin ada beberapa hanya menyampaikan khusus untuk keluarga, namun berwasiat penuh jangan sampai nasab-nasab beliau-beliau itu ditampakkan kepada orang banyak, kepada khalayak umum, karena ada rasa ketakutan, kekhawatiran, akhirnya muncullah sifat kesombongan, sifat takabur, sifat ujub, sifat riya, yang semuanya itu akan menghancurkan amaliyah ibadah yang telah dirintis dari dulu, yang seharusnya dinikmati di akhirat, yang seharusnya diunduh, dinikmati, diunduh, dinikmatilah. Bahasa lain dinikmati apa? Dirasakan setelah kehidupan di dunia ini, di alam akhirat malah justru akan hilang percuma hanya karena sifat kesombongan itu muncul. Kan seperti itu ya. Kita kan tahu, kita kan bisa mendengar, kita bisa membaca pesan-pesan dari para ulama bahwasanya di dalam hati seseorang yang ada sifat sombong, sifat takabur sekecil apapun itu, maka dia tidak akan merasakan bau surga. Bau wanginya surga saja tidak akan merasakan, apalagi masuk. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Inilah uswatun hasanah yang harus kita ikuti ya. Tanpa harus Anda menyampaikan di dalam diri tubuh kita mengalir darah Rasulullah, kalaupun Anda berakhlakul karimah, kalaupun Anda bisa mencontohkan perbuatan perilaku yang baik kepada umat, maka umat secara otomatis akan menghormati, akan memuliakan. Maka dari itu kepada para habib-habib muda ya, yang terkadang masih
masih apa itu ya, kalau cara Raden Naufal Al-Bandawi itu songong itu kan, mengajilah dulu yang lama itu kan, karena syarat dari thalabul ilmi itu kan salah satunya adalah lama, suwe mangsane, tulus zaman, tidak hanya sebentar ya, mondok ke kiai sebentar, hanya berapa bulan langsung pulang. Apakah karena Anda merasa punya nasab yang baik, Anda merasa sebagai keturunan orang yang dimuliakan, akhirnya Anda merasa punya ilmu laduni, langsung menerima wahyu, langsung menerima ilham, langsung menerima bisikan-bisikan kehebatan? Ya nggak seperti itu juga lah ya, nggak seperti itu. Kalau kita sebagai santri ya otomatis lah kita harus mengikuti kaidah sebagai santri, ngaji yo sing suwe gitu loh, agar hati kita benar-benar ditempa oleh guru kita, agar keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita ini dibersihkan dengan dalamnya ilmu agama. Bukan karena kemuliaan nasab, bukan karena kehebatan nasab ya. Sudah jelas-jelas kok para ulama mengatakan nasab ini nggak ada gunanya lah. Kalau kita di sisi Allah adalah iman dan takwa, kita harus menjaga nasab ya. Kebaikan nasab kita pun harus dijaga, tapi bukan untuk onjo-onjoan, bukan untuk menunjukkan kehebatan, bukan untuk menunjukkan kemuliaan, itu bukan. Tapi kalau memang orang-orang yang bernasab baik, justru malah itu sebuah tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik nasab leluhurnya. Demikian ya untuk saudara-saudaraku yang muslim dari kalangan para habib, tolonglah kondisikan habib-habib yang masih songong gitu kan, dikondisikan agar tidak semena-mena dalam ucapan, tidak semena-mena dalam perilaku ya, meremehkan orang lain ya. Ini kan bukan perbuatan yang baik, seolah-olah paling baik, seolah-olah paling hebat, seolah-olah paling bagus. Apakah itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para muhibbin ya. Lihatlah orang-orang yang Anda junjung, jangan hanya sebatas melihat mata di luarnya saja ya, tapi kita bekerja dengan akal pikiran yang sehat. Demikian ya lor, semoga kita diwaraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam waras, salam seduluran, salam tali persaudaraan. Tetap kita menjaga tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah taniyah untuk kehidupan Nusantara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.